Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Allah itulah yang kami sembah pada kesempatan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kembali lagi kami umat-Mu mengucap syukur padamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari pengurapan-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Turun dalam setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini Tuhan, agar kami merasakan damai sejahtera yang datang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Benar-benar keluar dari hati kami yang paling dalam mengasihi Engkau Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami. Biarlah rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Kita nyanyikan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Hidup
bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang pada hari ini kami datang bersekutu dalam suatu ibadah, mengucap syukur kepadamu. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Demikian juga kesehatan dan hidup yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Teruslah Engkau bekerja, berikan kami kekuatan, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, sehari-hari demi keseharian kami kuat bukan karena kekuatan kami pandai bukan karena kepandaian kami bisa melakukan ini dan itu, bukan karena kami ini mampu, tetapi semua karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang mengubahkan. Firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang membalut luka-luka batin. Dan kami bersama dengan Engkau adalah anugerah karena Engkau memilih dan memanggil kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersuka cita. Amin. Ya, pada hari ini kita kembali bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang Roh Kudus mau berbicara, Dia mau memberi tugas kepada kita bukan karena Dia itu memberi tugas asal-asalan. Sebenarnya Dia ingin memberkati kita. Dia ingin bekerja bersama-sama dengan kita. Kita adalah imamat rajani, imamat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat, kita akan mau cari tahu supaya kita bisa mengenali siapa diri kita. Oke, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Matius. Matius pasal yang kelima mulai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan kamu ini terang dunia. Woi, sadar woi, gitu ya. Siapakah kita? Firman Tuhan berkata, kamu ini terang dunia yang bisa menerangi dunia. Jadi kalau kita ada, kalau kita diberkati, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang besar-besar sekalipun, itu adalah memang Allah yang memiliki kita. Dan dikatakan engkau adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung nggak mungkin tersembunyi. Orang akan lihat apa yang kau lakukan. Orang akan meniru teladan-teladanmu yang baik tentunya. Nah, itu adalah engkau terang dunia. Kehebatanmu, kekuatanmu, dan lain-lain yang kau lakukan, itu dikatakan engkau akan dilihat orang, dinilai dan diagungkan oleh orang karena engkau adalah terang dunia. Tetapi ada hal lain tentunya yang harus kita ketahui. Kita akan baca dalam Mazmur 103 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia,
Hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada kita, orang melihat betapa seakan-akan begitu kita itu dahsyat. Ya, kita banyak lakukan hal-hal besar, bahkan menghadapi hal yang berat pun kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa tersenyum. Menghadapi yang sukar pun Tuhan buka jalan. Suatu ketika penyakit yang berat sekalipun Dia pulihkan, Dia sembuhkan. Luar biasa kita mengucap syukur. Walaupun segala sesuatunya itu harus kita hadapi dan tidak akan pernah berhenti, karena selama kita hidup persoalan itu tetap ada. Tetapi Allah terus berikan kita kekuatan, dan orang melihat seperti dikatakan kota di atas gunung pasti terlihat, dan itu begitu terlihatnya seakan-akan kita begitu dahsyat, begitu canggih. Tetapi pemazmur mau kasih ingat, jangan semuanya itu membuat kita jadi tinggi hati. Jangan semuanya itu membuat kita menjadi lupa diri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena semuanya ini adalah anugerah. Bahkan pemazmur bilang, Allah itu ingat pada awalnya Dia lihat kita, ya elah lo, kesian banget deh lo. Lalu Allah beranugerah, ya, dipilih, disucikan, dipulihkan, lalu diangkat sehingga sampai hari ini. Itu semua adalah anugerah Allah. Jadi Allah ingat, Allah tahu siapa manusia. Dia itu sebagai debu saja, atau bagaikan rumput dan bunga rumput yang mekar satu hari, ya, kalau angin panas datang layu, langsung mati, langsung hilang, udah nggak ada bekasnya. Aduh, begitu rentan, begitu lemah. Apakah kita bisa menyombongkan diri? Wih, ini aku nih, ya, aku yang melakukan. Wah, tuh gereja tuh, kalau bukan aku yang nyumbang tuh, wah, itu pendeta dan lain-lain. Seperti itu kah? Atau kita pulang dari suatu pekerjaan dengan sukses, berhasil, wah, berkat banyak, jarahan banyak, istilahnya begitu kan, sukacita. Siapa dong nih aku, begitukah? Pasti tidak. Ya, saya percaya kita semua adalah umat-umat pilihan yang beriman, yang paham. Halo, ada yang nggak paham? Waktu masih susah paham, begitu diberkati lupa, udah nggak paham. Tetapi kita yang paham, ya, pemazmur kasih tahu siapa kita. Allah juga tahu ketika Dia panggil kita, kita itu belum apa-apa. Dilihatnya cuma debu, ya, tetapi Allah angkat kita. Dan Allah masih terus bekerja dalam hidupmu. Allah masih terus bekerja dalam karirmu. Allah masih terus bekerja di rumah tanggamu. Jadi contoh, jadi teladan. Kenapa? Itu penting bagi Allah, karena itu memperlihatkan pribadi Allah. Allah yang kita percayai di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, itu Dia yang Allah kerjakan sampai saat ini. Jadi kalau begitu Tuhan tolong, Dia berkati kita, dikatakan engkau ini bagaikan kota di atas gunung. Orang akan lihat bagaimana hebatnya kau, tapi sesungguhnya kita tahu bahwa semuanya itu adalah anugerah. Ya, katakan Tuhan, sebetulnya seperti yang Engkau katakan, bahwa aku ini cuma debu. Ya, berapa lama aku bisa hidup, berapa kekuatanmu, tetapi hidup yang singkat ini Engkau jadikan berarti. Itulah ucapan syukur, dan Allah sangat senang karena Yesus bilang, aku lemah lembut dan apa? Dan rendah hati. Kalau ternyata engkau rendah hati, berarti hatimu sama seperti hatinya Yesus. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi. Mari kita baca Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada lagi seorang pun yang dapat bekerja.
Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tadi hal pertama, bagaikan kota di atas gunung, kau akan terlihat bagaimana engkau bekerja, bagaimana engkau berhasil, bagaimana engkau sukses, bagaimana engkau disembuhkan, dan banyak hal yang Tuhan akan buat bagi engkau, bagi kita, karena Dia memang berjanji demikian. Hal lain adalah ya ketika kota itu terlihat bagaikan pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, ya, dia itu menyala, menyinari, memberi penerangan, memberi kesejukan, memberikan damai sejahtera. Artinya kita bukan cuma diberkati, bukan cuma kita menjadi teladan, tapi kita juga harus tahu, menyadari tentang tujuan kita menerangi, dan juga tentang tanggung jawab. Itu sebabnya Yesus berkata murid-muridnya, kita harus mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Dia, oleh Bapa. Yesus memberi contoh, memberi teladan. Dia melakukan apapun untuk kemuliaan Bapa, dan itu adalah tugas dan tanggung jawab. Seperti kita juga ketika kita hidup, seorang ayah, dia tentunya bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap kesejahteraannya, terhadap damai sukacita di rumah itu. Dia bertanggung jawab. Walaupun tentunya istri dan anak-anak juga demikian, bukan? Dan di perusahaan misalkan, seorang pimpinankah, tentu dia punya tanggung jawab, punya tugas. Atau seorang karyawan, apapun kedudukannya, semua tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab. Artinya apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kau kerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Dan itu semua untuk Tuhan, karena Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kemampuan kepada kita. Dan Yesus katakan, kerjakan selagi hari masih siang. Artinya kerjakan selama masih ada kesempatan. Bisa suatu ketika kesempatan itu tidak ada. Istilahnya kalau datang malam, tentu kita tidak bisa bekerja lagi, begitu ya. Tetapi bukan berarti bagaimana aku yang penjaga malam, bukan begitu maksudnya ya. Kita mengerti ya Bapak Ibu Saudara, istilahnya kalau bekerja itu waktu kerja itu siang, malam itu waktunya istirahat, bukan? Artinya kalau datang malam jadi gelap, jadi sulit, jadi sukar, udah nggak bisa kerja lagi. Nah itu ketika kita mau kerja dan sudah datang malam, artinya kita sudah terlambat. Lalu Yesus katakan, bekerjalah selagi hari masih siang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang kesempatan. Dan selama kita masih hidup, kesempatan itu masih ada. Pikirkan, renungkan, katakan, Tuhan, apa yang ingin aku buat? Berikan aku penerangan misalkan begitu ya. Berikan aku kekuatan. Aku masih belum tahu nih Tuhan, gitu ya. Ada yang begitu? Halo? Atau engkau sudah paham? Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu apa yang menjadi planning tugasku. Aku akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya? Halo? Jadi ingat tuh, kesempatan jangan kau sia-siakan. Pepatah dunia berkata, kesempatan cuma satu kali. Waduh, bener-bener ya. Kalau udah liwat, udah nggak bisa lagi. Ampun, gitu ya. Halo. Ya mungkin Tuhan bisa berikan kesempatan yang kedua. Ketika engkau terlewatkan, kau nyesel gitu ya. Kau datang sama Tuhan, Tuhan, aku menyadari kesalahanku. Tuhan, aku menyadari betapa aku ini bodoh, gitu ya. Aku melakukan pekerjaan yang salah, aku nggak ngerti, gitu ya. Lalu Tuhan, karena Dia murah hati, Dia berikan kesempatan yang kedua, gitu. Atau mungkin kau pernah sakit, ya, kau pernah sakit, ya maaf ya, kita sih nggak berharap lah ya. Yang dokter biasanya udah bilang, udah bawa pulang aja. Aduh, kalau udah begitu, uang pun nggak berarti apa-apa.
Kalau sudah begitu, kedudukan, jabatan, titel-titelmu yang panjang juga nggak berarti apa-apa. Kau hanya pulang terus jadi merenung gitu ya. Tetapi ketika Tuhan jamah, Dia sembuhkan dengan ajaib, itu seakan-akan kau diberikan kesempatan satu kali lagi. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Yesus bilang, bekerjalah selagi hari masih siang. Kau yang tahu apa yang harus kau kerjakan. Enggak usah aku yang sampaikan dari sini, karena Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, yang cocok, yang sesuai seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang terakhir, Roma pasal 11 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, ketika Yesus berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, artinya di hadapanmu adalah kesuksesan, di hadapanmu adalah berhasil, karena Allah merestui apa yang kau kerjakan, dan kau berjalan di dalam jalannya Allah. Tetapi yang terakhir kita katakan, pada akhirnya seorang yang dewasa dalam rohani, seorang yang mengerti bagaimana Allah memelihara hidup dia, seorang yang paham bagaimana Allah menolong dia, seperti Daud menghadapi singa, serigala, dan dia tolong, Tuhan tolong. Seorang yang paham pada akhirnya dalam keberhasilan, dalam sukacita besar, dalam ucapan syukur, lalu dia berkata bahwa segala sesuatu itu adalah oleh Dia, karena Dia, untuk Dia, dan segala kemuliaan bagi Dia, bagi Allah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah engkau berhasil, karena Tuhan ingin engkau sukses. Jadilah engkau berhasil, karena Tuhan ingin memberkatimu, dan engkau jadi berkat. Biar kiranya hidupmu, teladanmu, rumah tanggamu, semuanya itu dilihat seperti kota yang terletak di atas gunung, seperti lampu yang ditaruh di atas kaki Dian, dilihat, dan semuanya itu menjadi kemuliaan Bapa, agar dunia melihat pribadi Kristus dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, di mana Kristus terlihat, dan engkau bukan cuma diberkati, tapi engkau jadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau yang ingin bertemu dengan kami. Engkau menyampaikan rencana indahmu, rencana besarmu. Engkau menyampaikan suatu kesempatan di mana kami bisa bekerja, dan Engkau bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu itu menjadi kekuatan. Dan pada hari ini kami mengucap syukur, karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada bersama-sama dalam suatu ibadah. Adalah suatu saat-saat waktu yang paling istimewa, waktu yang paling berarti, waktu yang paling berkualitas, di mana kami bersekutu dengan Engkau. Dan apa yang menjadi kekhawatiran kami, apa yang menjadi kesukaran kami, apa yang menjadi pergumulan kami, enggak jadi masalah, karena kami bersama dengan Engkau yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami damai dan sukacita. Kami percaya Engkau memberkati kami, memberkati istri, suami, dan anak-anak kami, memberkati apa yang kami kerjakan, memberkati pelayanan kami juga, memberkati rekan-rekan, kerabat-kerabat kerja kami, dan biar kiranya pribadi Kristus tampak dalam setiap usaha kami. Terima kasih buat damai dan sukacita. Kami berdoa Tuhan, buat mereka yang berusaha bekerja, atau yang berdagang, atau anak-anak kami yang kuliah, yang masih sekolah, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun, mereka yang
sudah tidak bekerja, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Kau memberkati Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, agar kami bisa melihat anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dimanapun kami berada, bahwa segala sesuatu oleh Dia, karena Dia, untuk Dia kami ada. Nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja, memberkati kami, memulihkan kami. Dengan iman, dengan percaya, dan terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.